Halo, jumpa lagi. Saya baru kedatangan paket dari Si Cepat untuk pembelian PGA. Dusnya cukup besar ya. Kita buka nih, isinya sebesar apa? Si Cepat. Kenapa saya pilih Si Cepat ya? Pengirimannya cepat banget di antara ekspedisi yang lain. Oke, kita buka aja ya. Ini paket dari daerah mana ya? Surabaya. Saya udah hampir 8 kali beli paket dari Surabaya PGA. Entah kenapa PGA dari Surabaya harganya lebih murah daripada Jakarta. Oke, jadi ini sih paketnya. Wow, packingnya bagus ya, langsung dalamnya bubble wrap. Ya, ini paketnya. Ya, saya sekaligus beli 2 unit RTX 3060 Ti Gaming X. Kita singkirkan dulu bubble wrapnya. Jadi ini. Kenapa saya langsung beli? Sebenarnya saya beli 3 unit ya, satu lagi belum datang. Jadi kita unboxing aja dulu yang 2 ini ya. Kenapa saya beli RTX 3060 Ti ini? Yang pertama, Ethereum kan Desember akan pos ya. Jadi akan ada bom deal apa dihanguskan gitu ya. Mining Ethereum, jadi miner itu nggak bakal dapat ETH. Jadi setiap mining ETH akan dibakar full 100% di bulan Desember rencananya, tapi kita nggak tahu ya, nggak bisa eh, nggak bisa memprediksi itu benar apa enggak gitu ya. Tapi untuk antisipasi saya nanti mungkin fokus di Ergo atau koin-koin lain. Tadinya saya mau beli RX 6600 XT, karena RX 6600 XT itu hanya fokus di Ethereum saja, tidak bisa tidak bisa ke altcoin. Kalau kita beli Nvidia kan, kalau Ethereum mati ya udah, kita bisa altcoin, koin yang lain bisa di mining. Entah Ergo, entah Rapen, banyak lah koin-koin yang lain yang bisa ditambang oleh RTX 3060 Ti. Saya beli PGA banyak-banyak ini ya karena listrik saya lumayan gratis ya. Bukannya gratis ya, saya punya perusahaan, punya pabrik sendiri. Jadi listriknya kelebihan, ya udah, saya nggak mikirin listrik. Jadi hasil dari ini kan lumayan buat jajan. Ya,
passive income lah. Jadi nggak perlu nggak perlu terlalu fokus gitu ya. Lumayan aja hobi. Ya udah, kita unboxing satu dulu ya. Untuk MSI sekarang tidak ada ininya ya, biasanya kan di dusnya ini segel AAA, segel WPG, ada capnya. Jadi random ya untuk saat ini pembelian sekarang itu polos gitu ya, nggak ada capnya gitu ya. Sudah sekian lama, dari tahun 2014 saya tidak membeli MSI Gaming Egg gitu ya. Baru kali ini saya coba beli MSI Gaming Egg karena mining bule di luar sana paling stabil ini, adem dan stabil. Dia support HIP OS, dia juga support support Windows juga. Jadi gak di nerf ergonya. Ya udah, kita penasaran, kita buka aja ya. Buka salah satu dulu. Saya nggak bisa ngasih harga ya, mungkin harga kan naik turun ya, fluktuatif, takutnya nanti price polish atau apa. Yang jelas saya beli di Surabaya murah lah. Ini nota pembeliannya, saya beli 2 unit ya. Sekarang mungkin di angka 15.500.000 atau 16 juta lah, kisaran segitu. Mungkin 30 jutaan lebih lah, gitulah, sama ongkir sama asuransi. Oke, untuk dus pertama ini kita simpan dulu dusnya. Untuk box yang pertama ini garansi resminya ternyata AAA ya di dalamnya. Mantap. Pengalaman saya dengan garansi AA ini cukup baik dari segi klaim garansinya ya. Dia terdapat di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan pusatnya di Ruko Hargo Mangga 2, Jakarta. Saya pernah ke sana ini, ke Hargo Mangga 2 sampai 3 kali. Saya juga pernah beli langsung sini dulu boleh beli langsung, tapi tetap harga toko. Tapi suka dikasih bonus, entah kaos, entah mouse gaming. Oke, ini. Jadi kita bisa ke Bandung, ke Jalan Balubur, Town Square, Baltos, lantai D1. Kebetulan saya dekat di Bandung, jadi oke juga. Jakarta. Ya, ini kartu garansi AAA, Alfa Arta Andaya. Pokoknya rekomen garansi ini. Ini apa ya? Oh, buku-buku manual lah. Nggak terlalu penting ya. Oke, ini PGA pertama, garansi resmi AAA. Oke, garansi resmi AA itu seperti ini ya, segelnya nih, AAA kayak gini. Ya. Oke. Oke, sip. Kita buka yang satu lagi, garansi apa ya? Soalnya polos, kita nggak bisa nebak. Jadi random ya, tokonya nggak bisa mastiin itu garansi mana ya. Soalnya random, di box luarnya tidak ada biasanya ada capnya. Kalau Sempurna Utama ada capnya, Sempurna Utama. Ya, oh ini isinya nggak ada segel ya. Nggak ada segel, nggak ada kartu garansi, polos. Oke. Ya. Jika tidak ada kartu garansi ini, kemungkinan ini garansi ini apa ya? Sinek Metro Data Indonesia. Ya betul.
Kalau ini garansi Synek Metrodata. Biasanya Synek tidak memakai segel. Coba kita cek. Ya benar, Synek Metrodata ini tidak memakai segel, segelnya kosong ya. Oke. Sip. Oke. Oke, ini Twin Browser apa ya? Twin Browser 8 klaimnya di MSI-nya. Twin Browser 8. Jadi ini portnya 8 pin 1, 6 pin 1. Katanya rekomend di speknya itu 600 watt ya. 600 watt. Ini backplate-nya metal, backplate-nya metal ya. Metal backplate. Ya, ini seperti biasa normal. Ini apa? DisplayPort, HDMI di ujung. Oke. Terus diklaim ini ada RTX 3060 Ti Gaming X itu ada fitur anti bending, jadi nggak bakal bengkok. Nah ini fitur anti bendingnya nih. Ini jadi PGA kalian nggak bakal bengkok di pakai penyangga ini nih. Ini fitur anti bending namanya. Bending tuh bengkok ya. Terus fitur RGB-nya ini MSI sama Naga ini nyala nih. Ini satu. Dan ini LED-nya juga nyala juga nih. 1, 2. Jadi 1, 2, 3. Jadi 3 LED ini nyala. Lalu core head 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Walaupun dual fan tapi heatsinknya super tebal. Mungkin ini makan 2,5 slot ya. 2,5 slot. Wow. 2,5 slot. Terus bentuk heatsinknya, airflow-nya kayaknya bagus tuh. Bolongannya tuh bagus tuh. Airflow-nya. Heatsinknya juga kualitas oke. Lalu fan PWM-nya ada 2 ya. 4 pin PWM, header 4 pin PWM-nya ada 2, 1, 2. Jadi gampang. Good. Dan ini kabel LED ada di dalam 2. Jadi untuk LED yang ini 1, LED yang sini 1, 2. Anti bending udah. Heatsinknya super tebal. Jadi kalau kalian beli Pega ini cocoknya di Ergo. Dia kemungkinan ini VRAM Hynix ya. VRAM Hynix itu tidak akan di nerf, artinya tidak akan di LHR-nya nggak berguna. Jadi dia bisa full speed di 135 mHz atau 131 mHz dan irit daya dari apa? Mining bule pakai ini paling stabil ya. Kita bisa pakai, nggak perlu pakai NB miner, pakai miner lain, pakai T-Rex bisa, Phoenix miner bisa. Jadi dia ergonya nggak ke nerf, jadi cocok banget nih buat ergo dan wattnya irit. Kalau Ethereum kayaknya kurang ya, kurang. Kalau Ethereum cocoknya VRAM Samsung. Kalau ini cocoknya buat ergo, Rapen dan lain-lain. Ya dari segi hardware kayaknya sama aja. Ini sama ini. Jadi nggak perlu dijelasin. Nih palingan ini ergo 135 mAh 112 watt. Ini 135 mAh 112
112 watt. Jadi 112 watt, 200-an watt lah, lebih dikit kita dapat 270 mAh mungkin ya. Ergo pakai dua ini, nanti datang satu lagi mungkin dapat 300, ya sekitar 374 mAh lah semuanya. Ya segitulah lah, hampir 400 lah. Jadi kita hemat daya memakai 3 PGA RTX 3060 Ti ini, lalu dapat hampir 400 mAh sedikit lagi ya. Ya betul. 394 mAh mungkin ya. Hampir 400 lah. Hanya memakai 3 PGA. Daripada kalian pakai RX 580 yang janda itu sampai 6 baru bisa 370 mAh. Lebih baik kalian beli RTX 3060 Ti LHR ini, Gaming X ini, kalian hampir mendekati 400 mAh dan kamu irit colokan PGA. Jadi nggak perlu banyak-banyak PGA, nggak perlu wattnya lebih banyak terambil sampai 6 PGA. Ini cukup 3 tapi kita dapat 400, hampir 400 mAh ergo ya. Jadi cocok banget. Dan ergo itu aman sampai cuma kendala ergo ini apa ya? Koin kecil ya. Kalau dipnya tinggi ya udah pendapatannya untuk mendapatkan satu ergo itu menjadi lebih lama. Kalau saingan kita berkurang ya lebih cepat begitu. Ya udah. Kalau saya sih untuk membantu bayar listrik juga udah lumayan ya. Jadi walaupun nggak dapat profit ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan listrik gratis, internet gratis, dibayar pakai ini, gitu. Jadi nggak terlalu pusing lah. Ya udah nanti kita tes RTX 3060 Ti ini di rig ya. Ini garansi AA, ini garansi Sinek Metrodata. Sip, cukup sekian. Nanti kita tes masuk ke rig. Ya, kali ini udah terpasang RTX 3060 Ti Gaming X. Saya baru nyampe 3 ya, yang satu belum datang. Saya beli saya beli di harga 15 jutaan di Tokopedia. Nah, masih dapat cashback 300.000 semua pembelian. Jadi di One IT dapat 14.900.000, beli 2 30 juta. Dari Gasol Sumbersari dapat 15 juta satu. Di Julius Agus Shop Jakarta dapat 14.800.000. Jadi beli ini 2, ini 2. Jadi total 4 unit. Jadi totalnya habis hampir 60 jutaan lah ya. 30 juta tambah 15 juta tambah 14.800.000 ya hampir 60 juta ya. Untuk 4 RTX 3060 Ti. Kenapa saya pilih RTX 3060 Ti ya hemat daya dan Gaming X juga. Ini saya BIOS Gaming X itu kelok ya. Jadi harus di flash BIOS. Nanti saya bikin video lagi cara flash BIOSnya, tutorialnya. Sekarang kita tes mining Ethereum ya. Kita coba pakai T-Rex Miner versi 0221. Kita buka. Kita nembak langsung ke nanopool bisa, naik hash juga bisa. Kita coba nanopool aja dulu.
Oh ya, di file batnya nanti edit LHR OC-Tune 4 ya. Ini settingannya. For limit 100, temperature limit 83, fan speed 60, memory clock minus 975. MSI RTX 3060 Ti. Kalau pakai BIOS bawaan dia dapat mentok di 35 MHz ya, nggak bisa lebih. Ini kita lihat BIOS-nya itu versi D. Kalau BIOS original tuh DA, kalau BIOS RTX 3060 Ti Ventus itu DE. Saya memakai BIOS Ventus DE. Ya, ini GPU LHR unlock. Lumayan silent, irit daya juga. Saya pakai power supply dari Super Power Leadec Vigol Pro. Pakai BIOS Ventus aman ya. Lampu RGB-nya tetap nyala. Nyala. Oke, ini baru masuk. Belum keluar hash rate-nya ya. Temperatur 47. Saya biasa pakai kurve lurus gini ya, biar adem aja. Clock gitu. Saya cari efisiensi daya aja. Jadi ini memory clock plus 975, power limit 100, temperature limit 83, fan 60. Semuanya sama, settingannya sama. Ini juga sama. Semua sama. Nah, ini jadi dapat 40 mHz, 41 mHz. Power 89 watt, 93 watt, 92 watt. Memakai T-Rex Miner V0221. Kita lihat stabil atau enggak ya. Ya, di kisaran 40 mHz, 39-40. Ini settingan paling stabil ya. Bisa juga dapat 42 mHz, tapi settingannya ya agak tinggi. Cuma saya pilih ini, nggak apa-apa ya, cuma beda 1 mHz. Ya lebih baik cari yang irit dayanya, efisiensi dayanya. Kisaran dapat 40, 39, 40. Pakai T-Rex Miner tuh stabil ya, nggak naik turun dayanya. Jadi enak aja. Nanti coba pakai NB Miner ya, jika penasaran. Yap, stabil di 40 mHz ya. Untuk RTX 3060 Ti Gaming X dengan 98 watt, 94 watt, sekitar 80 wattan lah ya. Stabil. Cukup oke. Saya mining Ethereum di Nanopool ini. Average ya rata-rata di 40 mHz-an ya, aman.
Ini saya videokan agak lama supaya ini benar-benar real, settingan real ya yang saya pilih. Bisa juga saya kasih settingan yang agak tinggi, bisa dapat 42 mHz. Cuma untuk jangka panjangnya kan saya nggak mau VGA saya kepanasan. Ya stabilnya di sini 40. Nanti kita coba pakai NB Miner ya. NB Miner V392. Oke, stabil di 40 mHz lah ya. Ini udah agak lama juga, sekitar 6 menit 2 second, 2 menit 2 detik. Kalau nge-save video pakai aplikasi OBS, takutnya hash rate-nya menurun. Jadi pakai kamera langsung aja. Kalau pakai ini kan nih aplikasi OBS Studio, nanti hash rate-nya menurun ngerekamnya. Jadi pakai ini aja langsung. Ya stabil di 40 mHz RTX 3060 Ti. Ya kadang turun dikit ke 39. Tapi kan efisiensi dayanya 82 watt, 88 watt, 86 watt. Jadi awet lah ya. Untuk jangka panjang awet. Ini settingannya 1200 lurus. Memory clocknya plus 975. Power limit 100, temperature limit 83, fan speed 60. Ya di sekitar 40 mHz lah rata-ratanya. Memakai T-Rex Miner. File batnya diedit OC-Tune LHR4. Stabil, nggak ada yang crash, nggak ada yang apa-apa, aman untuk settingan ini. Jadi total kita mendapatkan 121 mHz untuk MSI RTX 3060 Ti ini ya. Ya sekitar 120 lah ya rata-ratanya. Kalau lebih 126 ya anggap aja bonus. Kita dapat efisiensi daya cuma 264 watt, 3 PGA. Ya stabil, nggak ada crash, nggak ada hang, nggak ada apa-apa. Jadi settingan ini stabil, real, nggak dibuat-buat, nggak dibagus-bagusin, nggak dijelek-jelekin, ya apa adanya. Settingannya seperti ini. Ini untuk jangka panjang. Bisa langsung naik juga ke 41 mHz. Jadi total 124 mHz. Dayanya juga rendah. 80 watt, 95, 93. Oke, cukup ya, stabil ya di T-Rex Miner ini ya. Memakai BIOS MSI Ventus seri Gaming X ini. Yap. Kita close dulu ya. Udah pasti stabil ini seharian. Jadi di T-Rex Miner ini di Nano Full
kalian edit apa ujungnya itu LHR Tune 4 seperti ini ya untuk LHR kalau di T-Rex Miner ya. Nanti kita coba pakai NB paling stabil di Miner NB Miner 392. Jadi ETH-nya edit seperti ini. Di ujungnya tuh minus LHR 70, min LHR 70 ya. Seperti ini, NB Miner 392. Kita tes pakai NB Miner LHR 70 ya. Ini juga silent semua. Saya beli 4, kenapa satu lagi belum datang ya? Mungkin di pengiriman atau apa. Oh ya, kita coba Ergo ya. Ergo dapat berapa ya? Ergo Nano Full. Coba. Pakai settingan ini. T-Rex Miner. Saya videokan lama jadi kan ketahuan apakah lama-lama crash atau naik turun atau stabil, jadi ketahuan saya reviewnya. Jadi apa adanya. Ini dari mulai masih seperti settingan yang tadi, pakai settingan Ethereum tadi. Biasanya Ergo tuh hemat daya ya. Jadi untuk Ergo RTX 3060 Ti Gaming Egg itu dapat 130 mAh dan wattnya lebih adem lagi, cuma 72 watt, 77 watt, 75 watt ya. Lebih adem. Kita lihat stabil atau enggak. Agak lama. Lumayan. Cuma 212 watt. 3 PGA seri RTX 3060 Ti Gaming Egg versi LHR ini. Kalau untuk Ergo dia nggak ke nerf ya, nggak perlu tulis-tulis pakai LHR atau apapun, jadi langsung kencang dia. Untuk Gaming Egg ini nggak perlu setting edit file-file khusus, langsung naik. Ya stabil, cuma makan daya 70 watt satu tiap PGA. Stabil, nggak ada yang crash. Untuk jangka panjang kan enak nih, wattnya rendah. Kalau 4 mungkin 130 mAh atau 129 ya, mungkin kita dapat 510 mAh lebih untuk Ergo ya.
Ya dapat 500 mAh-an lah ya. Kalau nanti PGA MSI RTX 3060 Ti-nya datang sama kurirnya di pengiriman, semua PGA saya garansi resmi AAA dan WPG. Satu dapat SMI saya retur dan saya tuker dan boleh dan lagi dikirim ulang. Jadi enak, Tokopedia itu aman, sama-sama enak, sesuai kesepakatan kan. Saya inginnya garansi WPG atau enggak AA. Karena pengalaman dari dulu pakai garansi itu enak. Ya nggak ada kendala, aman-aman aja. 130 mAh cukup ya, nggak ada kendala untuk settingan ini. Sama settingannya kayak tadi. Ini power supply saya ini ada colokan PGA-nya ada 12 tipe Super Power Leadec V Gold Pro. Jadi tiap racer langsung colok dari PSU. Jadi aman. Nggak pakai molek, langsung. Tuh. RGB-nya nyala walau pakai BIOS MSI Ventus. Sip, aman. Kita close aja. Ini kita cek GPU Z-nya. Tuh. Ini versi ini MSI Ventus. BIOS-nya tuh versi Ventus tuh DE. Akhirannya DE 94044600 Kalau yang Gaming X tuh 94044600 beda di akhirnya aja. Ini DE, yang Gaming X DA. Jadi sebelumnya tuh RTX 3060 Ti Gaming X saya tuh nggak bisa full speed gitu. Mungkin BIOS-nya ngelimit atau gimana, nggak paham juga. Setelah saya coba-coba flash BIOS ke MSI Ventus ya bisa kencang. Review lain juga cuma mentok di 37 mAh, 35 mAh, kadang 30 mAh. Jadi nggak bisa 40 Ethereum-nya. Setelah flash BIOS ke Ventus nih, kita coba yang lain juga sama, udah di flash BIOS semua. Sama DE juga. Yang paling bawah sama DE juga. Nanti tinggal save aja nih, bisa dibalikin BIOS yang originalnya. Flash BIOS-nya pakai ini nih. NV Flash 64. Nah, ini BIOS Ventusnya, Ventus Elhaerum. Lalu kamu save. Ini BIOS original. Nah, ini BIOS Gaming X Room-nya di save di sini. Atau nggak save di flash disk, nggak apa-apa biar aman. Jadi kan nanti bisa dibalikin lagi. Tapi pakai BIOS Ventus juga oke. Sama aja, nggak ada masalah, aman-aman aja. Cocok. Asal jangan kamu flash BIOS ke versi non LHR, takutnya kan nanti malah no display. Usahakan jangan sampai mati lampu pas flash BIOS ya. Oke, nanti kita coba NB Miner ya. Dapat berapa ya? BIOS original RTX 3060 Ti. Ini kan baru dipasang ya. Ini yang lama. Ini yang udah update BIOS Ventus, yang ini belum. Jadi RTX 3060 Ti BIOS original yaitu 94044600DA. Jadi yang DA itu original Gaming X. Ya, nanti ini yang original. Kalau yang yang Ventus tuh DE. Ininya DE beda. Oke. Ini BIOS original. Sip.